Dengan kenyataan seperti itu yang sifatnya mengikat bagi aturan umroh, terutama bagi para jemaah calon umroh ini, pelaksanaan umroh akan tidak seperti biasanya. Jadi akan merasa kaku ya dengan aturan-aturan, karena pelanggaran terhadap aturan itu siapapun yang melanggarnya, umpamanya tidak menggunakan masker, tidak menggunakan atau tidak melaksanakan social distancing, ini juga berakibat hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat kaum muslimin di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan sekarang ini kembali saya ingin menginformasikan kepada sahabat kaum muslimin mengenai prosedur pelaksanaan ibadah umroh pada masa pandemi COVID-19 ini. Tentu didorong oleh karena banyak masukan dan pertanyaan mengenai hal ini, di samping informasi yang berseliweran dalam berbagai media, baik media televisi atau media aplikasi, semuanya menginformasikan tentang dibukanya umroh atau informasi-informasi lain yang langsung didapat dari media YouTube umpamanya, dari kawan-kawan dan rekan-rekan yang ada di Saudi tentang dibukanya pelaksanaan umroh bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Sahabat kaum muslimin, sebelum saya melanjutkan untuk menyampaikan informasi ini, tentu harapan saya semuanya kita mendapatkan perlindungan Allah dan musibah yang menimpa dunia ini segera lenyap dari bumi kita ini, dan kita kembali normal untuk melangsungkan aktivitas menjalankan khalifatullah fil ardh dengan sempurna dan tanpa ada gangguan apapun. Bagi Anda yang mungkin tengah ditimpa musibah pada kesempatan sekarang ini, semoga Allah mengangkat musibah itu dan mengganti dengan sesuatu hal yang baik dan membahagiakan. Bagi Anda yang kemudian pada hari ini tengah dilanda sakit, semoga Allah segera menyembuhkan dan kembali Anda sehat seperti sedia kala. Berkaitan dengan informasi umroh, betul pada tanggal mulai 1 November 2020 ini pihak pemerintah Saudi sudah membuka layanan pengajuan visa umroh bagi kaum muslimin di seluruh dunia tanpa kecuali diantaranya dari Indonesia ini. Akan tetapi dalam tahap sekarang ini, terutama pada bulan November dan Desember ini, pihak Saudi sesuai dengan informasi dari berbagai sumber, terutama sumber resmi Kementerian Kesehatan Saudi dan Kementerian Haji dan Umroh serta Wakaf, juga Kementerian Luar Negeri dan Dalam Negeri Saudi, yang dirangkum akhirnya menjadi amar malak atau keputusan dekret kerajaan pemerintahan Saudi, maka ditentukanlah aturan-aturan yang mengikat dalam pelaksanaan umroh pada masa pandemi ini. Di antaranya yang pertama bahwa usia yang mengikuti pelaksanaan umroh pada masa pandemi ini hanya diikuti oleh usia 18 sampai 50 tahun. Jadi kalau kurang dari 18 tahun atau lebih daripada 50 tahun, maka tidak diperkenankan untuk mengajukan visa melaksanakan ibadah umroh. Des, bagi sahabat kaum muslimin, untuk itu dapat dipikirkan, disesuaikan dengan usia kita sekarang ini, apakah bisa kita mendapatkan visa melaksanakan ibadah umroh pada saat pandemi atau tidak. Maka aturan yang pertama, pembatasan usia itu dilaksanakan untuk 18 tahun sampai 50 tahun. Kemudian yang kedua, bahwa maskapai penerbangan yang
diperkenankan untuk dipergunakan mengangkut jemaah calon umroh hanyalah maskapai milik Saudi Airlines. Tentu bagi sebagian kalangan ini menimbulkan beberapa asumsi, termasuk kecurigaan berbagai pihak yang melontarkan sebuah ungkapan seakan-akan maskapai Saudi Airlines memanfaatkan situasi pandemi ini. Sesungguhnya tidak demikian ya. Tentu Saudi punya otoritas untuk menentukan itu, sehubungan mungkin maskapai Saudi ini lebih mampu dikontrol oleh pemerintah Saudi demi kepentingan negaranya. Lain halnya jika maskapai itu maskapai yang reguler umum, apalagi tidak dimiliki oleh badan usaha milik negara masing-masing, maka pemerintah Saudi tentu tidak akan mampu untuk mengatur dan menentukan serta memberikan ketentuan-ketentuan terhadap maskapai reguler itu untuk melaksanakan protokol COVID-19 ya. Maka oleh karena itu dengan ada aturan menggunakan maskapai pesawat Saudi Airlines, tentu penerbangan ini harus bersifat directly, umpamanya dari Jakarta langsung Jeddah atau Jakarta langsung Madinah. Jadi bagi sahabat kaum muslimin yang berencana melaksanakan ibadah umroh sambil tur melewati kota lain, umpamanya Turki, Dubai, ya, Al-Quds, Jordan atau lain-lain tempat, tentu ini akan menyulitkan karena diperkenankan hanya bagi yang menggunakan pesawat Saudi Airlines. Kemudian yang ketiga, bahwa sebelum berangkat melaksanakan umroh pada masa pandemi ini dipersyaratkan bagi setiap calon jemaah harus melakukan PCR terlebih dahulu ya, dan yang di-approve oleh pemerintah Saudi di Indonesia ini hanya yang ada di Halim Perdana Kusuma, jadi tidak di lain tempat. Jadi kita tidak bisa bebas mengajukan PCR kepada lain tempat, kecuali hanya untuk di Halim saja untuk Indonesia, dan dilaksanakan sekitar 3 hari lebih ya sebelum keberangkatan ibadah umroh. Dan kita ketahui bahwa PCR itu adalah sebuah sistem untuk mendeteksi ada tidak adanya virus corona bagi seseorang. Selanjutnya, sahabat kaum muslimin, aturan lainnya bahwa setiap jemaah itu harus memiliki asuransi perjalanan. Tentu ini sudah diatur oleh travel pada keumumannya. Setiap travel sudah mengasuransikan jemaahnya pada asuransi perjalanan. Ini tentu saja dapat dipahami jika terjadi sesuatu hal nanti baik di perjalanan berkaitan dengan serangan COVID-19 ini, tentu maka pihak asuransilah yang menanggung beban biaya tersebut. Di lain itu ada juga aturan yang mengikat lainnya, bahwa sejak kedatangan ke Saudi baik melalui bandara Jeddah ataupun Madinah, maka diwajibkan setiap jemaah calon haji sebelum masuk tanah suci Makkah, maka diwajibkan untuk dikarantina selama 3 hari. Jadi si jemaah tersebut tidak boleh keluar hotel selama 3 hari ya. Jadi kalau berjalan-jalan di hotel boleh ya, antara lorong-lorong hotel dan seterusnya, hanya tidak diperkenakan untuk keluar hotel. Dan jika setelah 3 hari tidak terjadi apa-apa, maka diperkenankan untuk boleh melangsungkan pelaksanaan ibadah umroh. Kemudian di samping itu juga ada aturan yang mengikat seterusnya yang harus diperhatikan oleh para jemaah, terutama sekaitan akan melaksanakan ibadah umroh, bahwa umroh ini hanya dapat dilaksanakan 1 kali saja. Jadi satu visa izin umroh ini ketika datang hanya dilaksanakan 1 kali umroh saja, yaitu begitu datang dia melaksanakan umroh sesuai dengan jadwalnya,
maka usai itu tidak diperkenankan untuk kembali melaksanakan umroh secara taraddud atau berulang, yang biasa dilakukan oleh umum jemaah kaum muslimin dari Indonesia yang mengulang-ulang umroh ya ke lain tempat mikot, baik Hudaybiyah, Ja'ranah atau ke Tanaim atau ke Qarnul Manazil atau ke tempat-tempat lain mengambil tempat mikot. Maka untuk masa pandemi ini tidak ada diperkenankan untuk melaksanakan umroh secara taraddud bagi seluruh jemaah kaum muslimin. Jadi ketika datang hanya satu kali ibadah umroh. Akan tetapi kalau pelaksanaan ibadah sholat di Masjid Haram, maka itu sudah include masuk pada pengajuan visa bagi jemaah calon umroh yang akan melaksanakan ibadah di sana. Hanya ia sendiri harus memiliki atau membawa Android yang bisa membuka aplikasi Tamarna. Jadi mengajukan pelaksanaan ibadah sholat di Masjid Haram atau Masjid Nabawi ini melalui aplikasi khusus yang diupload, dan nanti setelah diperkenankan dan diberitahukan kepada otoritas pengatur masjid keamanan Masjid Haram dan Masjid Nabawi, maka kita akan diperkenankan masuk masjid dengan tetap menjaga protokol COVID-19 ya, dengan pengaturan jarak dan social distancing yang sudah tentu berlaku seperti di kita. Selanjutnya, sahabat kaum muslimin, selain informasi itu bahwa sementara ini ya, pelaksanaan hotel atau aktivitas di hotel tidak seperti sedia kala. Hotel yang diperkenankan hanya hotel bintang 4 dan bintang 5. Jadi yang biasa sahabat kaum muslimin menggunakan fasilitas hotel bintang 3 masih belum diperkenankan oleh pemerintah Saudi. Jadi yang diperkenankan itu hanya untuk bintang 4 dan bintang 5 saja. Dan ini pun tidak seperti biasanya. Jadi satu kamar itu hanya diperkenankan double saja, berdua. Jadi tidak ada pengajuan triple atau quad, sekamar bertiga atau berempat, apalagi berlima ya, apalagi bertumpuk-tumpuk. Ini tidak diperkenankan. Hanya satu kamar berdua orang saja. Jadi tidak diperkenankan dengan tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Tentu dengan kenyataan seperti itu yang sifatnya mengikat bagi aturan umroh, terutama bagi para jemaah calon umroh ini, pelaksanaan umroh akan tidak seperti biasanya. Jadi akan merasa kaku ya dengan aturan-aturan, karena pelanggaran terhadap aturan itu siapapun yang melanggarnya, umpamanya tidak menggunakan masker, tidak menggunakan atau tidak melaksanakan social distancing, ini juga berakibat hukum. Kalau tidak salah informasi dari Saudi bahwa seseorang itu bisa dikenakan denda 1.000 real, sekitar 4 juta ya, bagi mereka yang melanggar aturan tersebut jika diketahui secara benar, umpamanya sengaja tidak menggunakan masker dan seterusnya. Jadi sekali denda itu sekitar 4 juta rupiah lah, 1.000 rial. Kemudian sahabat kaum muslimin di mana saja Anda berada, lalu bagaimana nih kita memilih untuk menentukan ibadah umroh yang tentu minat kita sudah begitu ingin melaksanakan ibadah ke tanah suci Makkah dan Madinah. Maka jika saya mempertimbangkan atas aturan-aturan yang ada itu, alangkah lebih bijak kalau kita menanti atau menunggu dulu kegiatan pelaksanaan ibadah umroh ini sedikit agak normal, sehingga aturannya sedikit agak longgar. Karena tentu sahabat kaum muslimin di Indonesia dapat dipahami, kita berangkat ibadah ke sana itu ingin merasa tenang, ingin merasa damai, tidak kikuk dengan aturan-aturan yang ada yang mengikat gitu ya. Bukan kita tidak akan taat terhadap aturan, hanya tentu kebebasan berkomunikasi, bertanya di sana ini akan memudahkan kita
menjadi nyaman berangkat ibadah umroh. Karena pada masa sekarang ini di bisnya saja itu hanya untuk 20 orang. Jadi satu grup itu tidak boleh dari 20 orang. Dan tour leader atau guide atau pembimbingnya juga harus orang Saudi yang belum tentu juga paham terhadap bahasa dan keinginan kita. Kita ketahui tidak diperkenankan mengambil guide dari luar ya. Apalagi dari tanah air ini membawa guide. Jadi langsung dipandu guide itu oleh Saudi, dan tentu untuk guide itu muasasah harus membayarnya. Standar satu orang pekerja di Saudi UMR-nya ya, upah minimum regionalnya ya, kalau kita itu sekitar 3.000 real per bulan. Bayangkan sekitar 12 juta ya satu orangnya per bulan. Dia menjadi guide yang belum tentu dibutuhkan oleh kita dan bisa berkomunikasi dengan kita. Dan ini sangat memberatkan. Dari sekian aturan yang ada yang sekarang diberjalankan oleh pihak pemerintah Saudi pada masa dibukanya umroh ya bagi seluruh dunia dan kaum muslimin, maka tentu akan terjadi peningkatan harga paket umroh yang sangat luar biasa. Ini bisa lebih dari 40%. Ditambah juga pajak Saudi yang sekarang sudah meningkat menjadi 30%. Jadi oleh sebab itu kira-kira jika saya diperkenankan untuk memberikan pertimbangan, sebaiknya kita bersabar terlebih dahulu sampai situasi ini normal. Mudah-mudahan sampai bulan Desember tidak terjadi kasus-kasus menimpa jemaah umroh yang melaksanakan ibadah umroh ke Saudi lalu terkena serangan COVID-19 ini, sehingga tentu Saudi akan semakin melonggarkan karena penerbangan per 1 Januari itu sudah umum diperkenankan untuk maskapai reguler dari Indonesia, dari negara lain pun masuk ke Saudi. Demikian untuk sementara informasinya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, jika saya boleh memberikan pertimbangan setelah melihat dan memperhatikan aturan-aturan yang ada dan kebiasaan jemaah kita dari Indonesia, alangkah baiknya supaya ibadah ini dapat dilaksanakan dengan tenang, nyaman, normal. Kita bersabar dulu sampai waktu yang ditentukan nanti oleh bersama, terutama pemerintah Saudi, membebaskan kita berangkat ke sana dengan aturan yang tidak terlalu ketat seperti sekarang ini. Insya Allah mudah-mudahan tidak akan mengambil waktu yang panjang, sekitar bulan Januari lah mudah-mudahan ya kegiatan ini sudah kembali normal. Namun bagi rekan-rekan sahabat kaum muslimin di mana saja yang ingin melaksanakan ibadah umroh dalam waktu jarak yang dekat ini, dengan segala konsekuensinya tentu tidak dihambat, dipersilahkan. Nanti ada beberapa travel yang menampung ya bagi pelaksanaan ibadah umroh pada masa pandemi ini, tentu dengan segala konsekuensi dan resiko yang harus ditanggungnya, baik itu peningkatan harga yang tinggi, kemudian pengetatan protokol COVID-19 yang begitu sangat-sangat ketat ya dilaksanakan di Saudi. Namun jika jemaahnya sudah merasa siap, nampaknya hal itu bukan masalah, tentu dipersilahkan tergantung keinginannya masing-masing. Hanya jika pertimbangannya ingin seperti umumnya melaksanakan ibadah umroh yang dilaksanakan sebelum-sebelumnya, maka tentu kita bersabar dulu sampai semuanya ini berlalu. Demikian, mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah ini dari dunia dan kita hidup kembali normal untuk dapat melaksanakan aktivitas ibadah ini dengan sebaik-baiknya, terutama kerinduan kita ingin segera bersujud di hadapan Ka'bah, berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah di tanah yang disucikannya, dan juga berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.